Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau update untuk pergerakan Bitcoin ya, dan BNB dan ETH. Khususnya ETH ini memang London Havoc-nya sudah selesai ya teman-teman ya, sudah di burn. Nah, jadi ETH-nya sudah di burn waktu event, jadi ya mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan ya. Jadi selamat yang udah profit ya guys ya. Jadi oke, jadi bahasan pertama ini memang datang good news ya. Jadi outlet di Xiaomi di Portugis ini sekarang menerima pembayaran via Bitcoin. Nah ya, jadi memang ini adalah salah satu kabar positif ya. Jadi memang salah satu hal juga yang bisa membuat Bitcoin itu mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan ya. Lalu kalau misalkan kemarin ada yang nanya teman-teman ya, Bang kemarin kan upload video 2. Nah yang ini ya teman-teman ya, Bitcoin siap koreksi kembali ke titik ini, itu sekitaran 37.000 dolaran sampai 35.000 dolaran di video ini. Ya lalu ya setelah itu saya upload lagi nih Theta breakout tapi Tiful dan Bitcoin seperti ini. Nah jadi di sini tuh saya udah bikin juga videonya untuk lanjutan dari skenario Bitcoin yang ini teman-teman ya. Jadi yang belum nonton video ini ya berarti harus disimak juga itu. Itu adalah analisa lanjutan dari saya mengenai Theta, Tiful dan Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Lalu memang di gambaran di video ini ya itu seperti ini teman-teman. Nah ya ini untuk versi dolarnya, ini versi rupiahnya ya. Jadi kita bahas rupiah dulu deh. Jadi memang setelah dia naik ya, di sini turun nih 1, 2, 3 dan wave keempat ini teman-teman ya, itu adalah dia pullback nih. Ini adalah titik penentuan semalam. Apakah dia lanjut short, breakdown atau dia kuat mantul untuk retest resisten dari pola falling wedge ini, yaitu di sekitar 540 juta. Ya teman-teman, kalau misalkan didolarin itu wave keempat itu di sekitaran ini. Nah, pas banget kan sekitar 37.300, berarti dalam range 37.000 sampai 37.500 dolar ya, masuk di pullbacknya ke arah sini. Ya ternyata dia kuat ke resist yang meretest resist sekitar 39.300 dolar. Akhirnya dia bisa breakout malah sampai 41.300 dolar. Jadi memang skenario untuk dia breakout ternyata berhasil gitu ya teman-teman ya. Jadi memang setelah dia wave 4 ini ya, wave 5-nya kan dia area retest ini ya, dan ini ya maksudnya area retest untuk resisten yang terbentuk dari pola falling wedge. Nah, jadi ininya digeser ke sini maksudnya. Nah, ya jadi abis wave 4 ya, dia udah hit atau nyentuh area support dan indikasi mantul gitu ya skenarionya yang kemarin saya infokan. Nah, ternyata dia mantul dan ini skenario 5 mantul ke resistnya dan kuat breakout, oke? Jadi kita bisa lihat untuk Bitcoin ya, teman-teman, dia mengalami rejection di sekitar 590 juta. Ini ada rejection dan dia pullback ke support sekitar 574 jutaan sekitaran itu ya. Jadi memang dia bakalan struggling dulu atau sideway kecil di area-area sini teman-teman, di area sekitar 574 juta sampai 590 jutaan. Sekitaran ini dia bakalan sideway teman-teman ya, atau struggling lah ya teman-teman. Dia mencoba struggling ya, baru nanti kalau dia kuat naik dia bakalan nembus dan mencoba meretest kembali resist yang cukup kuat ini. Ya teman-teman, kalau misalkan dia nggak kuat bagaimana? Kalau dia tidak kuat ya pasti dia struggling, terus dia retest support lagi, baru mencoba begini teman-teman ya. Jadi ada dua skenario ya. Di sini dia sideway kecil baru dia lanjut ke resist selanjutnya yaitu sekitar 611 jutaan, atau waktu dia udah struggling dan dia breakdown dulu menyentuh support sekitar 564 jutaan baru dia kuat nanjak lagi ya. Jadi ini adalah dua skenario jangka pendek untuk si Bitcoinnya ya teman-teman. Ini adalah resisten terkuatnya, dua resist kuat yaitu di sekitar 590 juta dan sekitar 611 juta untuk pergerakannya si Bitcoin ya. Lalu ini adalah tiga support bawah yang cukup penting yaitu di 574 jutaan, kemudian 562 jutaan, dan bawahnya ini sekitar 550 juta. Ya kalau misalkan bawahnya lagi, ada yang nanyain bawahnya lagi itu di sekitar berapa dia teman-teman, di sekitar ini teman-teman ya, di sekitaran 540 jutaan. Ya sekitar itu teman-teman ya. Jadi ini adalah support resisten terdekat untuk pergerakannya si Bitcoin versi rupiah. Ya jadi kita bakalan melihat kalau dia kuat break ya dari resisten 611 jutaan, dia masuk sampai 620 jutaan dan malah terbang lebih tinggi lagi ya, itu indikasi untuk kita bisa lanjut bull run itu kuat sekali ya. Kemudian kita udah bisa lihat untuk pergerakan Bitcoinnya, kemudian Bitcoin dominance-nya ya teman-teman, memang dia masuk pola ascending channel ini teman-teman ya.
masuk pola ascending channel ini dari downtrend akhirnya melanjutkan ke downtrend karena tidak kuat ditahan oleh MA 200-nya ya. Jadi memang kita bisa lihat nanti untuk beberapa saat ini dia bakalan sideway dulu ya untuk Bitcoin Dominus, dan mungkin dia bisa mengalami kenaikan sedikit gitu ya teman-teman. Jadi itu yang kita harapkan kalau Bitcoin Dominus itu sideway, tapi untuk pergerakan Bitcoinnya bisa naik perlahan, itulah yang kita harapkan. Kayak seperti kemarin nih, Bitcoin Dominus cenderung turun tapi Bitcoinnya itu naik ya teman-teman. Itulah jadi ada space atau ruang lebih untuk altcoin atau koin-koin lain selain Bitcoin bisa terbang lebih tinggi lagi ya. Oke, jadi ini pembahas untuk Bitcoin versi dolar, versi rupiah, dan dominasi Bitcoinnya ya. Kemudian kita bisa cek lagi untuk ini teman-teman ya, untuk pergerakan. Oke guys, jadi ini adalah untuk pergerakan si BNB ya teman-teman ya. Kita bisa lihat pakai time frame 4 jamnya. Terus kemudian seperti biasa ya, dia udah menuju area overbought ya. Jadi memang untuk si BNB ini sendiri, untuk yang masih scalping ini pasti udah profit ya. Yang udah serok-serok kemarin sekitaran 4,6, 4,5 ya teman-teman. Sekitaran itu jaringnya beberapa titik support gitu ya teman-teman. Jangan di satu titik kalau menurut saya, saran saya ya. Jadi memang untuk support dan resistance terdekat seperti biasa saya akan info sekitaran terdekatnya, supportnya itu ada di sekitar 4,6 ya. Kemudian di sekitar 4,7 juta ya untuk si BNB ini sendiri ya. Lalu untuk resisten terdekat itu di sekitar 4.860.000. Ini saya warna merah aja ya. Kemudian next lagi di berapa ya? Kemudian next lagi itu di sekitar 4.890.000-an, dan yang terkuatnya itu di sekitar 5 juta rupiah teman-teman ya. Atau 4.999 atau 5 juta rupiah. Itu adalah support dan resisten terdekat untuk si BNB ini ya. 4,6, 4,7 ya. Mungkin lebih tinggi lagi sedikit, yang mau ini lebih tinggi sedikit itu di 4.760.000-an. Ya, jadi ini adalah support resisten untuk BNB terdekat ya teman-teman yang nanya-nanyain. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga dia masih bagus sekali ya. Dia masih di di dalam pola uptrendnya dia ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi pun ya masih bisa hit ke sekitar 4.760.000-an atau malah sampai 4.700.000-an. Ya sekitaran itu dia masih koreksi sehat lah ya teman-teman, masih koreksi sehat, masih di jalur uptrendnya dia. Ya jadi memang indikasinya ya dia setelah naik ini naik terus bisa retest naik gini ya teman-teman, perlahan seperti itu ya teman-teman untuk prosesnya. Jadi nggak langsung naik gitu ya teman-teman. Jadi ya kita lebih berharap dia ya perlahan tapi pastilah gitu teman-teman ya. Konsisten aja uptrendnya gitu ya. Sampai dia bisa nyentuh lagi untuk beberapa resistance atasnya, dan yang terkuat, yang tertinggi, terdekat, terkuat yaitu ada di sekitar 6,1 sampai 6,2 jutaan untuk harga target si BNB ya teman-teman ya. Ini udah BNB, lalu kita bahas ETH. Nah, jadi ETH ini mantul ya teman-teman ya. Memang ya teman-teman, ETH udah eventnya terus akhirnya wah tiang tinggi ya teman-teman ya. Dia memang juga masih di dalam jalur uptrend dia nih teman-teman ya. Masih bagus dari pergerakannya si ETH ini sendiri. Jadi memang dia masih struggling di sekitaran 40 juta rupiah ya. Jadi yang nanyain dia karena memang efek London hard fork ya teman-teman ya. Dia udah di burn juga ETH-nya. Jadi untuk support dan resisten terdekat itu di sekitar berapa? Itu ada juga di sini teman-teman, di 35.500-an. Next lagi itu ada di berapa? Ada di sekitar 37.200-an untuk si ETH. Next lagi support ada di berapa? Terdekat itu ada di 30 sekitaran ya, sekitar 38 ini enggak klik. Ya, ada di sekitaran sini teman-teman, ada di sekitaran 38.800-an ya teman-teman untuk si ETH. Jadi adalah support terdekat dan resisten terdekatnya yaitu di sini teman-teman ya. Di sekitaran 40.800-an. Next lagi di sekitar 42.600-an ya teman-teman. Jadi ini adalah support resisten terdekat. Ini saya bedain aja dulu biar nggak bingung teman-teman ya. Warnanya dibedain, oke ya. Jadi ini adalah support resisten terdekat untuk pergerakannya si ETH. Dia masih bagus sekali pergerakannya ya teman-teman ya. Masih di uptrendnya dia. Jadi ini adalah support resisten terdekat untuk ETH, BNB, Bitcoin, pergerakan Bitcoin Dominus, dan Bitcoin versi dolarnya atau USDT-nya teman-teman ya. Jadi ini adalah info-info yang bisa saya sampaikan, dan good news juga ya. Semoga ini bisa jadi video referensi dalam kalian memutusin mau hold, jual, beli di area berapa ya. Karena support resistennya udah saya infokan juga, pergerakan dan good newsnya juga seperti apa saya udah infokan. Jadi memang
pergerakan Bitcoin ini masih cenderung bagus ya teman-teman, dan dia masih besar potensi untuk retest dulu baru bisa mengalami kenaikan untuk bisa tembus dari area ungu ini untuk lanjut bull run. Tapi memang di sini ada resist juga setelah lewat itu, yaitu di sekitar $45.000 ya teman-teman ya. Jadi itu untuk pergerakan Bitcoin, ETH, BNB jangka pendek ya teman-teman, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.